Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kekasih-kekasih Kristus, apa kabar? Haleluya. Walaupun di luar sana keadaan tidak baik, namun kita percaya di dalam iman dalam Kristus Yesus bahwa kita dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita memulai ibadah di hari yang indah dan luar biasa ini, kita sepakat, kita bersatu hati untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini. O rabataka rabashenda karabaho rabapapapa. O rabasyata karabaho rabataka rabashiki rabokarabaho rabapapapapa. Ya Aba, ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan.
Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, setiap pikiran kotor, perkataan kotor, hati yang kotor. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Oh rabasyata karabaho, rabasyanda karabaho, rapapapa rabasikira bokaraba. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, kami membawa gembala pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, kesehatan, keluarga, pelayanannya. Kau berkati di dalam nama Yesus berserta para wakil-wakilnya Tuhan. Juga gembala rayon kami Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Engkau memberkati kesehatan, keluarga, pelayanannya Tuhan. Kasih setiamu yang berlimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan, yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami membawa Tuhan gembala kami Tuhan, GBI Grand Wisata Bapak Riki Budianto ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu yang baru turun bagi hamba-Mu setiap pagi Tuhan. Engkau menjaga melindungi hamba-Mu ini bersama Bu Linda, bersama kedua anaknya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi Pak Riki sekeluarga. Bapak, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong bangsa ini Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa-doa anak-Mu. Bahkan Tuhan, tangisan, erangan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berlutut di hadapan-Mu mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan negeri ini Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuhan, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau untuk para pemimpin negeri ini. Untuk Bapak Jokowi kami berdoa Tuhan, berikan hikmat, hati yang takut akan Engkau, kesehatan bagi Bapak Presiden kami Tuhan, bersama wakilnya, bersama para menteri, bersama aparat-aparat di negeri ini, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau urapi, berkati, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini, juga hikmat Tuhan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Oh rabasyata karabaho rap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 a rabasikirabo. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus atas Indonesia Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Tidak ada lagi klaster-klaster yang baru Tuhan, tapi kami boleh hidup Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh beribadah dengan tatap muka, sekolah boleh bertatap muka Tuhan. Oh rabasyata karabaho rabataka rabasikirabo karabaho rabasikirabo karaba. Tuhan, Engkau berdaulat atas Indonesia. Engkau berdaulat atas segala virus Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau yang sembuhkan Tuhan. Mereka yang saat ini terinfeksi, mereka yang terpapar, baik di rumah sakit, baik yang mereka sedang isolasi mandiri di rumah-rumah. Engkau jamah mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi atas Indonesia, pemulihan terjadi atas negeri ini, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap dokter, para tenaga medis. Kau berkati, berikan kesehatan, berikan imunitas yang tinggi Tuhan bagi setiap dokter dan para nakes juga keluarganya Tuhan. Oh rabasyata karabaho rapapapa rabasyikirabo. Kami melepaskan berkat pemulihan kesehatan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bekasi Tuhan, kota di mana setiap hari Tuhan kami berdoa Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan atas Bekasi Tuhan. Engkau juga memberkati Bekasi Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan atas Bekasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga membawa Papua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Papua Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera atas Papua. Engkau menjamah penduduk Papua Tuhan, untuk mereka Tuhan kembali kepada-Mu Tuhan. Mereka anak-anak-Mu Tuhan,
Shikirabo karaba horaba takaraba shikirabo karaba horaba papa. Biarlah Tuhan mereka fokus kepada firman-Mu. Tidak hanya kepada adat istiadat dan tradisi, tetapi mereka fokus kepada firman-Mu Tuhan. Merenungkan siang dan malam dan melakukannya Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, berkat-berkat ilahi atas Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Sikirabo karabaho rabatakaraba sikirabo. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu di GBI Grand Wisata. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah ekonomi Engkau buka jalan, Engkau berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan kembali memuji, menyembah Engkau, beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari umat Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita bersorak bagi namanya yang tinggi, namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sebab Dia siapa? Raja. Serukan haleluya. Bisa lebih lagi, sama-sama katakan, mari kita semua ya Umat pilihan dengarlah. untuk menggenapi Sebab sekarang waktunya kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa Dia? Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, ya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah. Sebab Dia siapa? Dia siapa? Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Raja. Haleluya. Hormat kemuliaan hadirat Yesus. Bapa, kami hadir, kami datang menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Satu yang kami rindukan, kami selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan.
kami ingin selalu menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini saat kami datang di hadirat-Mu, kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Melalui setiap pujian, setiap penyembahan kami kepadamu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembah kami, ini puji kami kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami menanti ya Abba, kami menanti di hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam Bapa, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam, amin, amin. Segala yang ada, lebih dalam Bapa, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh, kami sembah, kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Aba.
Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, haleluya. Sudah bayar. Sudah bayar. Kami terima kuasa-Mu Bapa. Bayar. Yes Lord, yes Lord. Bayar. Yes Lord, yes Lord. Kemanakah kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord, kami cari kasih-Mu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlu kasih-Mu. Sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, oh ya Rabba, tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kami katakan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
bagimu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, yes Lord, mengalirlah ya Tuhan di hati kami, oh mengalirlah, oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah, yes Lord, yes Lord, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan.
Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita. Biarlah pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan yang menguatkan kita, yang menopang kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri. Kami berbalik dari setiap jalan-jalan kami. Kami mau datang di hadapan-Mu. Biarlah anugerah dan kasih karunia Tuhan saat ini menjamah hidup kami. Engkau menjamah setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami yang sedang sakit, kami yang sedang tidak ada pengharapan, kami yang putus asa. Kami yang tidak melihat ada jalan keluar di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya pagi ini ada kekuatan yang baru. Kuasa dari tempat yang maha tinggi saat ini menjamah setiap kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang terbaring. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau menjamah. Engkau juga menjaga anak-anak-Mu yang hari-hari ini harus tetap bertugas Tuhan. Merawat orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan nyata menjamah setiap kami yang ada pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, kita ada di bulan Juli dan di tahun integritas yang ada. Di tahun ini saya percaya semua kita tetap semangat, tetap antusias. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang sedang kita lihat, sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan juga akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, Pentakosta ketiga berbicara adanya pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Yoel 2:28-32 berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas generasi ini. Kemudian Tuhan mengadakan mujizat-mujizat dan juga Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan itu terjadi. Tetapi yang luar biasa, dikatakan siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Saudara, Matius 24 berbicara bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, akan ada tanda-tanda yang dahsyat. Ya, dikatakan bahwa pada hari-hari itu kita akan mendengar deru perang. Kita akan mendengar adanya gempa bumi, adanya penyakit, kelaparan di berbagai tempat. Matius 24 berkata demikian, dan dikatakan bahwa itu adalah sebuah awal permulaan penderitaan, ya, menjelang hari Tuhan, ya. Nah, hari ini kita mau ada di dalam Pentakosta ketiga. Artinya saudara dan saya harus sungguh-sungguh mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk terpelihara sempurna sampai Ia datang kembali. Wahyu 3 ayat 11 katakan, peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak ada seorang pun yang akan mengambil mahkotamu. Saya percaya hari ini bukan saja kita harus bijaksana mengalami hari-hari kita dengan hati yang bijaksana, tetapi kita juga hari-hari ini terus membangun manusia batiniah kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Allah,
untuk hidup di dalam hadirat Allah yang memulihkan, yang menguatkan, yang menopang, dan membebaskan. Saudara, kalau kita melihat apa yang sedang terjadi, maka kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi lesu, kita bisa menjadi putus asa. Mungkin hari-hari saudara mengalami keletihan, kelesuan, usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan masalah di dalam keluarga saudara. Mungkin hari ini saudara juga sedang isolasi mandiri di rumah, atau saudara sedang ada di rumah sakit. Tapi percayalah, Allah yang sama, kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap ada beserta dengan kita. Dia tetap ada sesuai dengan janji penyertaannya di dalam setiap musim kehidupan kita. Apa yang kita lihat hari ini bisa menaklukkan kehidupan kita. Bisa menguasai hati dan pikiran kita. Dan ketika kita mencoba dengan kekuatan kita, kita mengambil sebuah keputusan dan menjalankan kehendak kita, maka kita melihat mengapa hari-hari ini segala usaha dan apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, apakah kita bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan kehendaki dari perjalanan-perjalanan yang harus kita lewati? Saudara, firman Tuhan katakan, rancangan Dia bukanlah rancangan kita. Jalan Dia bukanlah jalan kita. Begitu tinggi seperti langit dan bumi, demikian rancangan dan jalan-jalannya. Saudara mungkin mulai jenuh dengan situasi ini. Saudara merasa tidak ada kepastian dan tidak ada hal yang jelas di hari-hari ini. Tetapi bagaimana kita bisa tetap kuat, teguh, percaya, dan tidak goyah? Maka kita perlu kembali dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, hanya satu pesan Tuhan, yaitu kita bertobat. Saudara, pertobatan adalah sesuatu yang kita sadari di mana kita salah arah, di mana kita salah langkah, sehingga kita harus berbalik dan kembali kepada jalan yang tepat. Kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Saudara, keputusan saudara hari ini, pilihan saudara hari ini akan menentukan apakah saudara akan terus berjalan dengan Tuhan, atau hari ini saudara mulai jauh dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat 13 berkata bahwa pada waktu itu Tuhan melihat hati bangsa yang Ia kasihi. Dikatakan bahwa hari itu Tuhan melihat hati. Dia berkata bahwa dengan mulutnya mereka memuliakan aku, yaitu bangsa Israel. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, hari ini saudara mungkin beribadah secara lahiriah. Saudara bilang saudara merenungkan firman Tuhan, saudara memuji, menyembah. Tetapi apakah sungguh-sungguh hati saudara itu melekat kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh hati saudara mendekat kepada Tuhan? Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 berkata, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia akan diluputkan, saudara. Ya, Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang hari ini salah melihat tentang apa yang sedang terjadi, kita mulai mempunyai sebuah gambaran yang berbeda dengan apa yang sedang Tuhan kehendaki terjadi pada zaman ini. Di mana semua orang, bukan hanya saudara, tetapi saya yang hari ini menyampaikan kebenaran ini, saya pun bergumul, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ada sesuatu hal yang jauh lebih berharga, lebih mulia daripada hidup kita masa-masa di bumi ini, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara, mulailah selidiki
hatimu. Janganlah engkau hanya memuliakan Tuhan dengan ibadah yang lahiriah, tetapi carilah wajahnya, mendekatlah kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu dan mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Hari-hari ini, saudara, tidak mudah di dalam situasi kondisi saat ini. Saudara perlu struggle, saudara perlu survive. Tetapi ada sebuah kunci kemenangan, yaitu ketika saudara percaya dengan iman saudara. Percaya bahwa saudara harus sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Ya. Berbicara beribadah adalah sebuah keputusan yang teguh. Ketika Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah prinsip. Yosua yang begitu mengasihi Tuhan. Yosua yang mengenal pribadi Tuhan. Yosua yang memegang janji Tuhan. Saudara, Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang masuk di dalam tanah perjanjian. Allah sendiri berbicara bahwa keturunan Yosua akan menjadi berkat. Kedua orang ini ketika diutus melihat bagaimana negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka berkata, sekembalinya mereka bersama 10 orang yang lain. Mereka berkata, sungguh negeri itu sangat baik. Saudara, ada sebuah sudut pandang yang berbeda, 10 dan 2 orang. Tetapi apa yang dilihat Yosua, itu adalah sebuah janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan mata hati mereka menjadi terang. Mereka dengan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, mereka bisa melihat bukan hal-hal yang begitu mengerikan, tetapi hal-hal yang begitu menakjubkan sesuai dengan janji Allah. Mengapa mereka tahu ketika janji itu diberikan, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk menaklukkan negeri itu. Allah akan memberikan kekuatan untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Prinsip Yosua pada hari itu mengubah masa depannya. Saudara, hari ini keputusanmu untuk beribadah haruslah sungguh-sungguh, bukan dengan cara apa engkau beribadah, tetapi bagaimana hatimu kau persembahkan kepada Tuhan. Kau bawa hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2, ya, dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat pertama mengawali tentang sebuah pesan. Bagaimana saudara mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Itu yang Tuhan sedang nanti-nantikan hari-hari ini. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan dikatakan yang kedua, saudara tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, situasi mengubah setiap kita hari ini. Kita tidak tahu lagi bagaimana mengelola hidup kita hari ini. Ada sesuatu yang begitu menarik. Waktu-waktu kita, hari-hari yang demikian jahat, yang seharusnya kita kelola dengan bijaksana. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang lebih menarik hidup saudara daripada perkataan Tuhan. Daripada waktu-waktu di mana Tuhan menanti-nantikan sebuah perjumpaan yang karib dengan saudara. Ya. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah. Perubahan menjadi manusia batinnya yang diperbaharui hari demi hari. Itu adalah sebuah hasil ketika saudara bukan hanya mencari berkat, tetapi saudara mencari wajahnya. Saudara, berkat pasti mengikuti kehidupanmu ketika engkau sungguh-sungguh mencari wajahnya. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari hatinya. Ketika engkau sungguh-sungguh mau datang kepadanya dengan kasih yang tulus,
yang ikhlas, kasih yang murni, sebagaimana kasih itu telah ada di dalam kehidupanmu. Kemudian dikatakan bahwa sebuah ibadah adalah menghargai, menghormati Tuhan dengan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan tidak mengingkari kekuatan atau kedaulatan Tuhan. Saudara, 2 Timotius 3 ayat yang kelima itu berbicara tentang keadaan manusia pada zaman akhir. Ya, saudara, 2 Timotius 3 ayat yang kelima berkata bahwa manusia pada saat itu akan mencintai dirinya sendiri. Tetapi ayat yang kelima berkata secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, bisa nggak kita hari ini beribadah, tetapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan jauh lebih hebat dari masalah kita. Tuhan lebih hebat daripada penyakit kita. Tuhan lebih hebat daripada pergumulan kita. Tuhan lebih hebat dari tantangan yang sedang kita alami hari ini. Saudara, apa yang diperkatakan tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah sebuah pesan yang saudara sungguh-sungguh renungkan hari-hari ini. Ya. Saudara, buat apa saudara datang beribadah secara lahiriah? Tetapi kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup saudara dan memberikan kemenangan. Ya. Saudara, janganlah menjadi serupa dengan kondisi manusia pada zaman akhir ini. Tetapi berubahlah, carilah kehendak Allah, carilah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cara beribadah yang bagaimana? Hari ini dengan keadaan kita yang masih online, Tuhan memberikan sebuah cara, yaitu saudara bisa membangun mezbah bersama keluarga saudara di rumah. Saudara tetap bisa memuji, menyembah. Saudara bisa tetap berdoa. Saudara bisa tetap sharing. Saudara bisa saling memberkati, saling mendoakan. Itu berbicara cara ibadah. Tetapi esensi ibadah yang tadi adalah ketika saudara membawa seluruh hidup saudara. Mengajarkan juga kepada keluarga saudara bagaimana ibadah yang sejati itu tetap adalah yang utama di dalam hidup ini. Ya. Yosua 24 ayat 14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, di dalam di dalam Wahyu, ya. Di dalam Wahyu dikatakan demikian, saudara, bahwa orang yang terpanggil, orang yang terpilih, dan orang yang setia akan bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Ya, di dalam Wahyu Wahyu 17, ya, ayatnya yang ke-14. Dikatakan mereka yang akan bersama-sama dengan dia adalah yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Saudara, hanya orang yang setia yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya orang yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota itu. Jadi hal yang pertama, tetaplah beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kesetiaan. Bukan saudara merasa dengan online saudara nggak nyaman dengan apa. Saudara, dengan cara apapun, ketika saudara sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal yang kedua, kembali kepada kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 4-5 adalah sebuah peringatan kepada jemaat di Efesus. Ya. Dikatakan jemaat di Efesus, pesan kepada salah satu daripada 7 gereja. Dikatakan bahwa mereka luar biasa, saudara. Ya. Di ayat-ayat sebelum Tuhan mencela mereka, ya, sebelum
ayat yang keempat dikatakan perbuatan mereka, kerja keras, ketabahan mereka. Mereka membenci yang jahat dan mereka mengerjakan segala sesuatu. Mereka menderita, mereka menunjukkan perjuangan iman mereka. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat daripada Wahyu 2. Dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, kasih yang semula, kasih yang akan menyelamatkan dan membawa kita sampai kepada garis akhir. Ya, kasih yang akan membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Kasih yang akan membawa kita untuk menerima mahkota kehidupan itu. Saudara, ketika kita pertama-tama menerima anugerah dan kasih Tuhan, apa yang kita rasakan? Rasanya semua itu kita mau. Hidup kita itu segala-galanya. Kita mau haus. Kita mau sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Ya, sungguh-sungguh. Saudara, bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kerinduan. Sebuah kasih yang memenuhi hidup kita. Yang memenuhi hasrat kita, gairah kita. Seperti ketika saudara mengalami cinta. Mengalami jatuh cinta. Secara manusia. Secara lahiriah maksud saya. Bagaimana saudara hari-hari ini? Ya. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa bukan hanya kasih mereka yang semula telah hilang. Ya. Mereka melakukan itu dengan cara mereka sendiri, dengan apa yang mereka lakukan, dengan kehendak mereka. Tapi dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, yang semula dilakukan adalah kasih pertama. Apa yang kita lakukan pertama-tama ketika kita jatuh hati dengan kasih Tuhan. Bagaimana ketika engkau pertama-tama kali menerima kasih anugerah Tuhan. Itulah yang engkau harus ingat. Dan dikatakan apa? Lakukanlah apa yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Ya. Bagaimana ketika saudara mencari Tuhan. Mungkin waktu itu saudara melayani Tuhan. Mungkin waktu itu saudara bersyafaat, berdoa. Saudara waktu itu punya sebuah jam-jam doa yang luar biasa. Mungkin saudara waktu itu memuji, menyembah. Ya kan? Luar biasa. Ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Engkau ekspresikan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Tapi dikatakan peringatannya mengerikan, saudara. Dikatakan, kalau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kembalilah kepada kasih yang semula. Ya. Supaya apa? Keselamatan saudara ya dikerjakan dengan baik. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau dari apa yang kita baca hari ini, kalau kita tidak bertobat, dikatakan aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara, apa yang engkau dengar hari ini, renungkanlah kembali. Bagaimana posisi hidup rohanimu hari ini. Hari ini saudara harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh minta anugerah dan kemurahan Tuhan untuk berjuang. Ya. Punya sebuah prinsip untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan juga untuk sungguh-sungguh kembali kepada kasih yang semula. Hal yang selanjutnya adalah bertekun di dalam iman. Saudara, Ibrani 10 ayat 38-39 berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri
maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ada begitu banyak orang hari ini gagal mempertahankan imannya. Ketika kondisi, keadaan, pilihan yang begitu menggoda, ketika sebuah pilihan yang begitu menarik di dalam kehidupannya, padahal dia harus meninggalkan imannya, dia lakukan, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa apa? Orang yang benar. Saudara, orangku yang benar. Berarti ada orang-orang percaya yang hari ini tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Tidak sungguh-sungguh mengizinkan kebenaran itu menuntun hidupnya, memerdekakan kehidupannya. Tapi dikatakan dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara, orang yang setia adalah orang yang berkenan. Orang yang tidak mengundurkan diri dengan apa yang ia alami, dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, dengan apa yang hari-hari ini mengubah pola pikirnya, mengubah kehidupannya untuk menjauh daripada Tuhan. Perhatikan baik. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Hari ini dengan imanmu percayalah bahwa engkau orang yang dipilih untuk tidak mengundurkan diri. Engkau adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tetapi dengan demikian tunjukkanlah itu bahwa engkau adalah orang yang dikatakan demikian. Orang yang percaya, yang mengelola hidupnya, mempersembahkannya dengan sepenuh dan segenap hati, mengasihi Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih, sebuah penderitaan adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Tetapi dengan penderitaan itu, justru iman kita semakin bertumbuh. Katakan amin. Untuk yang di YouTube kata chat, yes, amin. Mengapa demikian? Ternyata dikatakan bahwa ketika kita bermegah juga di dalam penderitaan kita, kita tahu bahwa penderitaan yang harus kita alami sebagai orang percaya itu menimbulkan sebuah ketekunan. Dan dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan. Saudara, apapun yang hari ini engkau merasakan Tuhan mengizinkan untuk engkau lewati, kesulitan apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun, saudara bersukacitalah. Mengapa? Karena saudara akan menjadi orang yang semakin kuat. Perumpamaan tentang sebuah bangunan. Ada dua orang membangun. Sama saudara. Satu di atas pasir, satu di atas batu. Tetapi firman Tuhan berkata perumpamaan tersebut. Bahwa ketika badai datang, ketika banjir melanda. Maka yang tetap berdiri kuat adalah yang dibangun di atas batu karang. Saudara, imanmu harus dibangun di atas batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang telah bangkit dan menang. Yang telah memberikan kehidupan dan kekekalan sampai selama-lamanya. Ya. Sebuah ujian akan memberikan kita pengharapan. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita berkata bahwa hari ini Tuhan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Mengapa demikian? Karena itu tanda bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Setiap hari sebuah perjumpaan Tuhan rindukan kepada kita. Dan itu adalah tanda bahwa iman kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Roh Kudus dicurahkan di masa-masa Pentakosta ketiga. Dan hari-hari ini kita sedang ada di dalamnya.
Artinya Roh Kudus bukan hanya menolong, menghibur, menopang, dan menguatkan kita. Tetapi tadi dikatakan, Dia dikaruniakan untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Ya. Saya ajak saudara membuka dari kitab Yudas, pasalnya yang pertama. Ya, pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-20. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, menjelang akhir zaman, bangunlah, dikatakan, dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Saudara, berbicara iman itu berbicara pribadi, saudara. Bicara tanggung jawab saudara sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang menerima kasih karunia. Bukan berbicara orang lain. Tetapi untuk saudara memenangkan dan masuk di dalam garis akhir, saudara harus sungguh-sungguh memperhatikan dirimu sendiri. Ya. Bagaimana saudara bisa menguatkan orang lain, bagaimana saudara bisa membawa orang lain mengalami sebuah pertandingan dan kemenangan kalau saudara sendiri tidak membangun dirimu di atas dasar yang benar. Ya. Hal yang selanjutnya adalah pilihan untuk tetap setia dan tidak tergoncangkan. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, Injil adalah kabar baik menyelamatkan kita semua. Injil adalah sebuah berita yang menyelamatkan kita semua. Injil adalah sebuah pesan yang membawa kita untuk mengalami kehidupan yang kekal, anugerah dan kasih karunia Allah yang dikatakan cukup dan sempurna, baik dahulu sekarang, bahkan kelak nanti kita ketemu dengan Tuhan. Tetapi dikatakan ketekunan itu harus diteguhkan dengan iman dan tidak bergoncangkan. Jadi dikatakan orang yang setia adalah orang yang selalu teguh hatinya. Ya. Bagaimana demikian? Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau hari-hari ini goncangan itu hadir, goncangan itu kita alami bersama-sama, bahkan bukan hanya kita, tetapi seluruh orang di muka bumi ini sedang mengalami goncangan yang sama. Maka firman Tuhan menuliskan demikian. Akan ada orang-orang yang nanti akan tersisa. Ya. Dan saya berdoa saat ini kepada setiap kita yang menyaksikan. Saya berdoa seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Ya. Mengapa? Karena ada yang akan tergoncang dan tidak bisa tinggal tetap. Ya. Tetapi dikatakan apa? Kita harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, berbicara ibadah, tadi kita boleh belajar. Berbicara tentang kasih yang semula. Berbicara bertekun di dalam iman. Dan berbicara untuk setia dan tidak tergoncangkan. Adalah sebuah kepastian bahwa saya dan saudara ada di sebuah kerajaan. Yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi boleh berlalu. Ya. Laut boleh bergelora, saudara. Badai boleh mengamuk. Ya. Tetapi yang tinggal tetap adalah kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Ya. Nah, yang terakhir adalah berjaga dan berdoa di dalam roh. Ya.
Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, hari-hari ini ketika hati kita cemas, hati kita khawatir, hati kita galau, bimbang, dan ragu, ya, maka kita tidak bisa berdoa, saudara. Ya. Diingatkan bahwa jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa adalah sepakat dengan Tuhan tentang apa yang Tuhan mau nyatakan, baik di dalam kehidupan saudara maupun di kehidupan orang lain yang kita doakan. Saudara, hari-hari ini ketika kita berdoa, banyaklah mengucap syukur, banyaklah berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kamu susah, Tuhan tahu kamu sedang berduka, Tuhan tahu kamu sedang lemah. Untuk itu berdoalah dan mintalah sebuah Tuhan. Aku mengucap syukur buat keadaanku saat ini. Dan aku percaya pertolonganmu tetap setia. Pertolonganmu tetap tiba pada waktunya. Engkau adalah sumber kekuatan. Engkau adalah sumber kedamaian. Engkau adalah sang pembebas, sang penolong, sang pemulih, sang penyembuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, ketika engkau berdoa, itu adalah ungkapan iman dan kasih-Mu kepada Tuhan yang engkau ikrarkan. Saudara boleh meminta, tapi bukan hanya saudara meminta terus. Tetapi berdoa itu adalah sebuah deklarasi iman percayamu. Bahwa hari ini, ketika keadaan membuat engkau fokus dengan apa yang engkau rasakan, engkau sedang mendeklarasikan dengan imanmu melalui doamu, bahwa ini adalah sementara. Tuhan akan bawa sebuah kemenangan di dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan akan buat pemulihan di dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan akan buat kesembuhan di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Oh, haleluya. Doa adalah salah satu senjata rohani yang diperlengkapi dalam hidup kita. Efesus 6:17 ayat 18 berkata demikian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya bagi segala orang kudus. Saudara, berdoa setiap waktu di dalam roh. Wow. Saudara, ketika Yesus di Getsemani, ya, dia berdoa, dia mengajak kedua muridnya. Dia berkata, tidakkah sanggup 1 jam saja kamu berdoa? Alhasil mereka tertidur. Dan Yesus berdoa seorang diri. Dia bergumul tentang kegelisahan hatinya di malam saat ia diserahkan. Saudara, ketika hari-hari ini menggelisahkan, apa yang saudara lakukan? Saudara sungguh harus datang kepada Dia. Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Hanya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup saya dan saudara, yang menguatkan, yang mengokohkan, yang memberikan sebuah semangat yang baru, yang memberikan kedamaian, yang memberikan sebuah kekuatan menjalani apa yang harus saudara lewati hari ini. Dan berjaga-jagalah di dalam doa. Berdoalah di dalam roh setiap waktu, dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan. Saudara harus banyak mendoakan, ya, keluarga saudara, ya. Jadilah rumah doa, ya. Doakan keluargamu, doakan lingkungan di mana engkau tinggal, doakan komunitas, doakan gerejamu, doakan kotamu, doakan bangsamu, dan doakan bangsa-bangsa. Saudara, ketika kita menjadi prajurit yang dipanggil untuk berdoa di masa-masa ini, maka kita ditaruh hati untuk memberkati banyak orang, memberkati banyak jiwa. Dan kita bukan hanya berdoa bagi kita.
tetapi kita dibawa oleh Tuhan untuk sepakat dengan Tuhan, bersyafaat di dalam segala situasi dengan mengucap syukur. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Saudara, doa kita tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, doa kita akan mendatangkan kuasa yang sanggup, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar, datang di dalam kehidupan kita, memulihkan keadaan kita, dan menyembuhkan kita. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya berdoa supaya kita semua hari ini tidak akan pernah tawar hati. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan. Mari kita baca bersama 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, hanya satu kekuatan kita hari ini ketika kita sungguh-sungguh setia datang kepada sumber kekuatan itu, datang kepada sumber penolong itu. Dikatakan bahwa jangan berfokus kepada yang lahiriah, tetapi memang ini yang sedang kita alami. Kita tidak bisa memungkiri bahwa secara lahiriah mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang lemah hari ini. Ya, saudara punya sebuah keterbatasan secara lahiriah. Tetapi dikatakan manusia batinia diperbaharui. Kasihmu semakin terus dan terus dan terus. Hatimu semakin melekat dan mengasihi Dia. Saudara, pada akhirnya nanti ketika kita akan berjumpa dengan Dia, yang lahiriah akan kita tinggalkan, saudara. Yang lahiriah itu akan kembali. Tetapi yang batinia itu akan kekal selama-lamanya. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, penderitaan hari ini sebagai bagian daripada iman percaya kita yang harus kita jalani, tidak sebanding dengan kemuliaan, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, apapun yang saudara pegang hari ini, itu adalah sesuatu yang fana. Ketika Tuhan sedang menggoncangkan hidup kita hari ini, sesuatu yang tidak tergoncangkan adalah sesuatu yang kekal, saudara. Jadi pagi ini, hari ini, datanglah dengan pertobatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa, biarlah seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, Engkau dan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, Engkau menguatkan dan meneguhkan iman setiap kami. Karena Roh-Mu sudah berdiam di dalam setiap batin kami. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Bangkitkan dan sadarkan setiap kami hari ini untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa bagi keluarga, bagi lingkungan di mana kami tinggal, bagi komunitas orang percaya, bagi gereja, bagi kota dan bagi bangsa Indonesia, dan juga bagi bangsa-bangsa. Pakai hidup kami menjadi pemberita kerajaan-Mu yang sudah datang untuk membawa pertobatan, membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sedang terhilang.
Bapa, jadikan setiap kami messenger of the third Pentecost dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, oh Yesus, saat ini Engkau melihat setiap kami. Engkau memeteraikan firman-Mu, Engkau memeteraikan pesan-Mu yang kuat. Hari-hari ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh setia kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh bertekun kepadamu. Dan kami mau sungguh-sungguh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Kekasih-kekasih Kristus, tanggalkanlah segala beban. Tanggalkanlah segala apa yang ada di pikiranmu saat ini. Bukalah hatimu dan biarlah jamahan Roh Kudus menguatkan engkau, mengingatkan engkau, dan memampukan engkau untuk kuat berjalan. Karena Dia Allah Immanuel yang menyertai. Bagi engkau yang sakit hari ini, kau boleh taruh tanganmu, kau tumpangkan tangan di tubuhmu. Dia adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Dia tabib yang ajaib. Dia dokter di atas segala dokter. Kalau Dia mengizinkan hari ini engkau mengalami kelemahan tubuh, Dia juga akan menyembuhkanmu dengan kuasa mujizatnya yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orabata karabata karalabata karabasyata karabalabalabalabala. Datang kepada Dia. Orabata karalabalabalabalabala. Orabasikarata karalabalabalabalabala. Tuhan, Engkau sedang menjamah setiap kami saat ini. Engkau sedang menjamah setiap kami saat ini. Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu kepada setiap kami hari-hari ini. Engkau sedang membangun kerajaan-Mu yang mengokohkan setiap iman percaya kami. Oh, rabata karalab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 ala. Oh, rabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh, rabalabalabalabalabalabala. Berseru kepada Dia. Berseru kepada Dia. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Oh, rabasikata karala namasiki deke nahara namasyande. Oh, rayata kira bahora bata karala balabala. Sikiarata karala namasede de de de. Oh, rabasidi di 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 di. Ora la bala 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 bala. Ora bashiri de 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 de. Ora ya nama syandara. Hadiratmu menyembuhkan setiap kami. Hadiratmu membawa mujizat dalam hidup kami. Bapa, kami tidak mau melihat keadaan kami, Tuhan. Tapi kami mau memandang wajah-Mu yang penuh kasih. Tangan-Mu yang kuat itu sedang menopang dan menjamah kami. Orayata karabalaya sandatakana masih. Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan.
hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat jamahan-Mu, buat lawatan-Mu. Kau Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Kau yang memelihara hidup kami. Sebentar kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang Kau karuniakan bagi kami. Biarlah ini menjadi peringatan akan kematian Kristus yang telah menebus dan membayar lunas hidup kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kasih kekasih Kristus, setiap kali kita sehidangan dengan Tuhan, Dia rindu dengan cara yang benar. Kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Saat ini jika Roh Kudus mengingatkan kepadamu apa yang harus engkau akui, apa yang kau harus bereskan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang setia dan adil. Dia Allah yang mengampuni. Dan Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan, bahkan dosa kita. Orang batakana masyande. Oye ralakora masyitekina haralayas. Mari kita berseru kepada Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Mari kita persiapkan roti dan anggur. Oh, rabadapa namasyikiri. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang saatnya kita ucapkan syukur saat ini, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Dia dengan bersuara, berterima kasih, bermazmur dan berterima kasih, bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Uya takarala ya sande. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya. Uralaya sikiaralaya lamata karala bahuraya namasedede. Uraya takaralahi namata kana masekai namahuraya takiri. Sikiata kuralaya hina masira namas. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Bapa.
kekuatan yang baru, pemulihan, kesembuhan, penghiburan, pengharapan yang baru, jawaban doa telah kami terima dengan iman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terus kuatkan setiap kami. Kaulah satu-satunya penghibur, penolong yang setia. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau menjamah kekasih-kekasih-Mu saat ini. Kau yang paling mengerti, yang paling tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap pegang janji-Mu. Kami mau tetap bertanding di dalam pertandingan yang diwajibkan. Dan kami mau bersama-sama memasuki garis akhir dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kekasih Kristus, persiapkanlah hati dan pikiranmu. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dahulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi berkat dan menuntaskan amanat agung Kristus, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan kita sudah memuji serta meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, atas hadirat-Mu yang kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau yang sangat baik bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu yang mendidik dan mengajari kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ibadah Minggu 4 Juli 2021 akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, kami mengundang seluruh jemaat GBI Grand Wisata untuk dapat mengikuti menara doa melalui aplikasi Zoom. Di sana kita dapat menikmati hadirat Tuhan sama-sama dan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan bersama-sama. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Juli 2021 jam 7 malam. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. Pengumuman yang ketiga, rumah doa dilaksanakan setiap hari Kamis jam 10:30 siang melalui aplikasi Zoom.
Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan serta memiliki waktu di siang hari, mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan serta berdoa bagi bangsa, negara kita dan kota kita. Pengumuman yang terakhir, doa fajar khusus pria akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Kami mengundang bagi pria-pria yang sudah menikah maupun belum menikah untuk sama-sama masuk dalam komunitas ini. Saya percaya kita akan dibangun, diberkati, dan diubahkan di komunitas ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah
tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biarlah Tuhan, malam hari ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam. Kami mau lebih dalam Tuhan sama Engkau Tuhan. Kami nggak mau hanya semata kaki Tuhan. Kami nggak mau hanya semata kaki Tuhan. Tapi kami mau lebih dalam Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat.